Tagline saya selalu Spider-Man, Pak. Apa itu? Great power, great responsibility. Top Marco top. Jadi netizen se-Indonesia Raya kalau tanya sejarah person sisteman Indonesia, ini salah satu the main behind ini. Ngalami banyak presiden, ngalami acara kenegaraan apapun, pokoknya musiknya audiensi band gitu. Waktu itu sound system itu kalau rental include sound engineer. Ya. Sound engineer-nya udah termasuk di dalamnya. Jadi memang seniman itu nggak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Gitu. Betul. Ya. Jadi akhirnya main sendiri-sendiri pun dan jadi konten. Warisi duit gampang ya, Mak? Gampang. Gitu. Tapi nek warisan nama baik. Warisin utang juga gampang. Oke, ini apa Gi? Oke, kita sambil jalan Gi. Boleh ini CL. Boleh. Wow, ini CL5 ya. CL, DM lebih ini kecil DM ya. yang standar ya, yang full standard, size ya. Full size. Ya. Tapi nggak pakai apa? Yang tambahan kanannya tuh. Compact punya udah. Compact nggak punya. Okay. Any planning to buy? Yes, of course. Karena menarik banget, kecil tapi Lucu, bisa gitu. channelnya banyak lagi. Channelnya bisa 120 ya? Iya, aku sempat disupport sama Yamaha waktu itu di Sounds Project, nyobain jalan bareng Hindia. Waktu itu kan juga kadang-kadang Hindia juga suka consider ya, manajemen kami kayak kalau beli sistem di kemudian hari gimana ya, nyobain bawa PM7 Compact enak juga Pak, kecil mantap. Nah di Hindia itu Agi sebagai tim internal atau sebagai sound engineer in-house atau gimana? Ya sound engineer FOH sih jatuhnya, Ya. jadi mereka punya tim produksi, saya kebetulan selalu dipercaya jadi FOH engineer-nya. Jadi ada di manajemennya juga lah ya pokoknya ya? Iya, tapi tetap jatuhnya freelance gitu. Oke, yang di sini apa lagi selain das lalu segala macam. Ini apa nih Gi, paling gede Gi? Ini tuh ada M32, ada DL, ini PM Revage Pak. Yamaha. Revage. Oh, oke. Ini konsol semua sini, ini CL. Yang PM7 yang gede ya? Ini ya? PM7 nih, gitu. PM7 lalu DL. Nah, Midas punya berapa? Midas M32 ada satu. M32 ada satu. satu. Ya, itu lebih ke menuruti riders juga Pak. Iya, itu harus. Harus. Karena M32 itu mixer sejuta umat. Betul. Kemarin kita habis festival, kita masangnya CL, tapi ada satu artis yang request M32, oke kita pasang. Gitu. Any plan for HD? HD belum sekarang. Belum, ya. Tapi saya tertarik banyak merek lain juga Pak, gitu. Digico? Bapak nggak nanya Ada nih bayangnya? Digico tadi. Kan gua langsung terakhir dulu, gua spill dulu. Gua tahu dia soalnya nyenggol-nyenggolnya udah Furir sama Kleng gitu. PM sih Pak, kita gitu ya? saya dan Bapak tuh tertarik banget PM5. Ya. Pengen nambah PM lagi. PM5 karena PM5 tuh bentuknya paling apa ya? Space friendly juga. Ya. Dia PM tapi nggak makan tepat banget Paling pas lah gitu. Paling pas. Kemarin waktu kita ketemu di Singfest itu PM10 ya? PM7. Yang ini PM7. Ya. Dia kalau PM7 kan luxury gitu ya. Ya. Besar, kokoh gitu ya. Nah, kalau PM5 tuh lebih touring aja jatuhnya. Kayak lebih mudah dibawa kemana-mana. Tapi internal mah sama semua. Oke, itu M32 lalu saya yang nggak pernah bisa lupa seorang Mas Doni dari dulu. Itu salah satu inventor Allen Head iLife yang paling banyak pada zaman awalnya dulu. Itu punya berapa total sekarang? T112 dan T112 pokoknya kalau di total iLife T deh pokoknya. 9, Pak. 9. IDR-nya lebih banyak kalau nggak salah. IDR-nya lebih banyak. Itu ya netizen se-Indonesia Raya yang nggak tahu iLife T itu kayak gini nih. Itu zamannya mbahmu, Son. Itu masa-masa saya nyales itu tuh, dan Mas Doni itu waduh salah satu inventor iLife T yang paling banyak. Kebetulan bisa buat di permanent installation, kadang-kadang mohon maaf nih rada dipaksa buat portable, tapi padahal sebetulnya durable-nya itu nggak terlalu yang terlalu kuat banget gitu istilahnya untuk portable ya, karena kan ada di Live S itu yang portable, sebetulnya yang permanen itu C series misalnya kayak gitu. C series. Nah itu sampai punya 9 dan udah nggak mungkin bisa dipakai kan itu. Kalau desk-nya atau surface control-nya mungkin kalau dicari masih ada satu yang layak Pak. Atau 2 gitu ya. Tapi memang mostly masalah usia aja. Lebih ke fader, operating gitu ya. Tapi IDR saya rasa hampir semua masih sehat deh. Iya. IDR-nya. Jadi kalau ada yang mau beride-ide, tapi ya wis rapopo. Intinya kalau itu zamannya Mas Doni itu iLife T sama IDR itu wis balik modal pokoknya. Wis. Dijamin wis balik modal itu. SPP SMP ku itu. Itu yang nyekolah ke Agi sampai lulus itu.
iLife T series. Itu masih ada tapi ya. Masih ada. Oke, terus ada apa lagi? Ki? Ini konsol-konsol yang sering keluar. Konsol-konsol sering keluar. Oke. Ini kemungkinan kayaknya DSP deh, Pak. Tapi saya kayak Ini DSP DLBL kan berarti ini kan rak-rakan berarti betul, ya. rak-rak. Ini Stage harusnya rack. tuh DSP ya. Kalau harusnya ya, karena sering keluar ini. Coba ya kita buka. Dan Apa ini baru Oh, iya gudang benar. segini cuman salah satu dari sekian beberapa gudang ya. Tapi kebalik tuh benar. Oh, oke. DSP, XTA kan, Pak? XTA, ya. DP 448. 4 in, 8 out. 4 in, 8 out. Gitu. Oke. Ini, Ini tinggal jadi dibalik. dipakai juga buat di dasnya ya berarti Tuh, ya. nah ini yang udah di branding jadi DAS nih, Pak. Oke. Gitu. Jadi dia OEM das ya. OEM DAS. Kalau power rack itu taruhnya di mana? Beda tempat lagi, bukan di sini. Power rack di sana di Sana di 16. gudang satunya. Nah ini kalau di sini, waduh ini saya lihat ampli-ampli dan Nah, ini backline. sound masuk sound sini. Permisi ya Ki ya. Silakan, tapi yang sering keluar aja, Pak. Oh justru di sini yang buat moving boxes, fast Ya, moving ya. ya. Fast moving. Ini oke. kabinetnya. Tapi nggak ada headnya. Oh nggak, ini jadi drum. Headnya yang di studio. Nanti kita lihat yang versi komplitnya. Ini bedanya. Ini karena gudang yang fast moving, jalan terus ini. Iya. Namanya ini gudang Bang Toyib karena Gudang Bang Toyib, nggak sing pernah jarang pulang. mulih gitu. Wah mantap. Ini gelap nih, tapi ini Tapi di sini untuk stand- simbal-simbal, stand simbal, stand, kulit kursi drum, gitu ya. Sini, aksesoris drum. Wow, non seru. Tuh. Waduh, Nah, ini tuh. juragan nih teko Juragannya ini Mas. muncul. Oh, sungkem saya karo sing duwe sing bau reksa. Salam sama Mas David Klin ya. Ini suhu ini. Intine inti ya. Core to the core. Ini yang di sini apa lagi nih? Nuwun sewu Mas Doni, ini apa nih Mas ini Mas? Rak-rak ya? Oh, kabinet. Oke, jadi rak-rak ini Ada lah ya, wireless juga ini, Mas. wireless mikrofon paling Nah, banyak. ini sama XTA juga. Pakainya apa Mas Doni? Sekarang- Shure, Sennheiser, Yang lagi jalan terus Sennheiser EWD. Sennheiser EWD. Oke. Itu ada 16 kalau nggak salah. Sampai 16 EW ya? Iya 16 EWD. Yang dulu juga masih kepake Kita kok, Pak. UR masih. Oh, UR masih. UR masih ada 30. UHFR, Shure UR masih. Mas Don, tadi saya sudah spill ngobrol sama Adi. Saat durungnya simak dulu waktu itu pernah punya speaker apa lagi? Fusion 3000 Mackie. Fusion. Fusionnya Mackie ya waktu itu. Mackie. Ya, ya. Sebelum Fusion kita pakai PS15-nya Nexo. Nexo PS15 Sama nah, itu saya LS 1200 subnya. Iya. Saya nggak pernah bisa lupa itu. Iya. Soalnya PS15 itu Mas Doni sampai nggak ada ke rumah gitu. Iya. Ya, modal awal. Tritone itu dulu tuh, itu ya. Modal Tapi itu zaman dulu dan sampai sekarang itu speaker legend banget itu. 94 itu. Masih bunyi Mas sampai hari ini. Masih 18 box. 18 box PS15. Iya. Masih kita kemarin kita trial. Powernya masih ditendang? Masih. Sama kontrolernya juga apa? Iya. PS15 TD. PS15 TD. Ya, karena memang harus pakai controller. Iya. Itu sama kayak Bose. Bose. Bose 8502 itu nek ndak pakai controller ya ora Beda. enak. Sebetulnya loudness saja itu Mas. Iya. High-nya nambah, low-nya nambah, feeling gitu. sebetulnya gitu ya. Wow. Nah, dulu awalnya itu kan kalau Mas Don kan memang dari musik dulu kan memang kan. Tapi pro audio betul-betul 95 itu. Atau musik juga Saya 95. 1984 ada di Rama Agung Musik. Ya. RAM Sound System. RAM sound system. Ya. Ya. Saya duluan, kemudian ada masuk almarhum Mas Boni, Ye. ada Danes Item, Mas Danes. ya dan terus ada adiknya Danes Dolph Item, Dolph Hitam. Ya. almarhum. Ada Mas Alex Kumara di sana, Ya. almarhum. Teknis ini Pak Ridwan. Pak Ridwan. Iya. Itu zaman-zaman jadul itu. Pak Alex waktu itu di RAM juga nggak? Di Mas? RAM, teknisi juga, apa aja lah gitu. Itu guru saya, itu beliau godfather-nya broadcast Indonesia pokoknya. Semua TV pernah ada pokoknya Pak Alex di situ. Speaker pakai turbo sound. Turbo sound, betul. Iya, TMS 3. TMS3 masih corongnya kuning. Iya. Bukan, ya Yang- pakai corong. Dendritic horn dulu Horn, terkenal iya, gitu. iya. Dendritic horn warnanya kuning. Ini ketemu legend kayak begini memang pada zamannya bener. Subnya TSB 124. Zaman itu Single 24 inch. RAM Agung Sound itu rentalnya. brand rental company-nya. Iya. Dulu ownernya siapa itu? Ini Pak Rudi Haryanto. Pak Rudi Haryanto. Ya, semoga Pak Rudi cepat sembuh ya Pak Rud. Sedang sakit. Iya, legend banget loh. Itu rental awal-awal Iya. di Jakarta itu. Iya. Zaman itu RAM
sama siapa aja tuh Mas? waktu itu? RAM ada, terus kemudian keluar Sumberia, Baru Sumberia itu. terus GPA. GPA itu GPA ada di Mampang. GPA. Mampang. Itulah ada Ceres Sound. Terus ini dong apa? Lock. Tapi Lock nggak punya alat setelahnya jauh Lock ya. Jauh. Lock itu bareng Bumerang sama Jamrut. Ya, Mas waktu Lock beli munculnya turbo sound. Jamrut waktu itu ya. Pertama pakai kita. Iya. Jadi netizen se-Indonesia Raya kalau tanya sejarah person sisteman Indonesia nah ini salah satu the main behind ini. Ngalami banyak presiden, ngalami acara kenegaraan apapun, pokoknya musiknya audiensi band gitu. Waktu itu sound system itu kalau rental include sound engineer. Ya. Sound Paketan. engineer-nya udah termasuk di dalamnya. Sekarang shifting ya Ki ya. Sekarang sound engineer bawa sama band. Diksinya menjadi mixing engineer sekarang. Mixing engineer. Mixing Dulu engineer, udah include di Iya. biaya sewa. Iya, iya. Saya pegang 20 band. Gitu, karena memang belum ada Mas Bari di Ceylon Seven, belum ada gitulah, belum ada Agi di Hindia gitu. Dulu itu semua dari rental. Iya, sekarang Krakatau, Karimata, Erwin Gotawa, Twilight Orchestra, Purwacaraka, Elva, Sesurya Orchestra, semua dari situ. olahannya Mas Don itu ya. Dulu Ya. dari dulu udah pernah semua ya. Ya karena mereka udah include gitu. Ya. Bukan saya yang dipilih, saya kerja di situ kan. Ini Mas Don ini sudah segini-segini ya, sudah sepuh, sudah senior, tapi masih mixing loh. Terakhir mixing 10 jam masih Iya. hajar nggak Mas? Di Iya. Kemang kemarin. Masih acara itu ya, buat sosial buat Sumatera, 16 Desember, 16 Desember, 10 jam Son. 12 siang sampai jam 10 malam. Dan masih oke, aman ya. Alhasil aman. Alhasil Bisa aman. didengar lah di streamingnya. Paling cuman kadang-kadang lali ekornya rung dibuka. Iya, reverb. Sini. Mas Doni nuwun sewu ini Terima mau kasih. gerebek Ya. sambil jalan-jalan boleh nggak Mas? bareng-bareng ke Ayo studio aja, yuk. sambil Ke lihat studio. ayo. Ya, ya. Ayo, kita sambil lihat. Ini gudang pertama. Ini sampai ke tower lift pun juga pakai ini ya, Ki ya. VMB. VMB ya. Jadi Ya. ini kalau buat yang portable ya. Ya, ini buat yang single 12 Pak Yuswa. Ya. Yang Aero 12. Bisa sampai 500 kilo nih. Ya. VMB lalu ini kalau saya lihat ininya sih Shield ya. Guil. Guil. Ya, Guil, ULK. Nih, nah nih, Ini lagi ada ini di salah satu contohnya, Mas Doni. Tadi si Agi spill cerita juga gitu loh. Salah satu kekuatan dari DSS itu adalah maintenance. Ya. Seberapa pentingnya sih Mas Doni membuat SOP dulu tentang maintenance? Ini Yang sampai paling yang dempulan sampai yang dikerjain paling sendiri. sepele aja Spicone. Iya. Gimana tuh, Mas? Spicon ini yang chassis ya. Ya. Ada lagi yang di kabel. Spicon ini kalau locknya aja udah nggak matang gitu. Sering kita lagi setting 12 per side, tahu-tahu bunyi cuma 10 karena yang 2 copot. Ini aja kemarin saya ganti semua gitu sehingga anak-anak kerja ceklek, nggak ada masalah sama sekali. 3 hari nonstop Terus nyala sampai speaker. painting, pengecatan, dempul, kerjain sendiri. Kerjain in-house. sendiri karena kita harus ya namanya juga sebetulnya sih speaker tuh yang penting bunyinya. Ya. Tapi kalau dilihat indah kan enak. Iya, kurang enak di sawah. Iya, kurang enak di sawang. main yang mulia gitu. Ini speaker kok gembel loh gitu. Nyewanya jadi murah kan. Iya. Wow, dan sampai detail-detail seperti ini Mas Doni masih memperhatikan ya, Mas? Sekarang justru kerjaanku ini. Waduh. Kita ada 32 box ini, udah dikasih tahu lagi ya. 32 box Aero 50, ada 32 box Aero 38, ada 22 box LX 218, itu subwoofer, ada 16 box LX 218 CA, itu yang bisa dihanging. Ya. Sama kardioid. Dan kardioid, C-nya kardioid, A sama RA. RR-nya itu bisa digantung. Terus kita ada 40 box Avan 12A. Ya, Biasanya itu kita yang bisa pakai floor. monitor, bisa Ya. buat delay gitu. Kita ada 32 box Aero 12, single 12. Wow. Jadi maintenance ini memang passionnya Mas Doni atau memang di Harus ada. Tadinya ada orang lain, tapi nggak sedetail kita. Gitu. Sekarang
Ya bersyukur alhamdulillah semuanya sehat. Dan masih senang ya Mas Doni? Ini umurnya udah 12 tahun. 12 tahun tapi kalau dibunyiin kan orang nggak tahu tahunnya. Tahunnya hasil akhirnya. Umurnya kan nggak ketahuan. Wow, sampai yang pengecetan segala. Elektronik gimana Mas Doni? Elektronik juga. Oh gitu, sampai perbaikan Semua In-house kita. sendiri? In-house. spare part kalau nggak ada Kalau tinggal spare part tanya nggak ada, distributor langsung gitu ke ya. dealer. Kalau dealer nggak ada spare part ya ganti modul. Larang. Waduh, Browsing dulu, luar browsing. biasa. Ayo sambil jalan, monggo matur nuwun Mas Doni. Ini subwoofer ada di sini nih. Ada 38 box. Oh, di depan. Nah, ini yang tadi Mas Doni sebut LX218CA. Ini CA, kita ada 16, yang Ya. A ada 22, yang custom ada lagi Mas. Hmm. 22 box. Custom. Custom Bikin sendiri Bikin sendiri. atau pesan lokal? Enggak, ukurannya sama. Dalamnya Drivernya pakai apa Mas Don? pakai Ciare. Ciare. Oh, Ciare. SW Itali 800 berarti ya. SW 800 dan bagus banget. Crossover langsung dari dia juga atau? Enggak, karena kan pasif. Oh, pasti. Enggak pakai crossover, Nggak ada kita crossover pakai di DSP, dalamnya. dia Oke, pakai langsung. ya manajemen di luar. Terus kabinetnya itu desainnya Persis disamakan. ngikutin yang Ya. disamakan. Oke. Sound quality gimana? Kalau menurut saya cukup bagus. Gitu ya. Kalau Tapi- yang aslinya 100 bisa nyentuh di berapa? Ya bisa 80-an lah. Ngejar ya? Iya, ngejar lah. Wow. Gitu. Kalau flybar ini bawaan atau custom? Oh, bawa ori dari das. Orinya ya. Dari das. Gede juga ya ini Gede, dasnya ya. gede. Oke. Ini Chen Hoist, Chen Master. Nah, Son, kalau kalian perhatiin ya Son ya, sepanjang tadi itu truk-truk DSS ini, nah ini pokoknya sepanjang ini udah inventorinya Mas Don semua ini truk-truknya ini. Udah ini, kalau udah ada truk DSS berarti tandanya udah dekat. Tandanya sudah Sudah dekat. dekat, itu clue-nya. Nah, sebetulnya kalau ini memang buat rumah tinggal sekaligus sama Studio. 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 Itu yang ceritanya dulu zaman konser 7 ruang segala Betul, itu di sini ya. di situ Oke, Pak. oke. Jadi benar-benar dulu Bapak beride, ini kan kebetulan rumah dan studio space-nya banyak. Ya. Bikin apa ya kita gitu. Akhirnya Bapak bikinlah 7 ruang itu karena memang ada 7 ruangan. Sebenarnya ada 8 sih Pak. Awalnya karena itu. Awalnya kan itu. Karena kan kita nggak bisa deketan tuh. Mesti apa dulu istilahnya? PSBB Ya, apa namanya? Distance. Distance. Iya. Distance ini kan. Jadi bikinlah 8 ruangan, yang ruangan ke-8 bapaknya. Dan Bapak dimulai bikin. dari passion Ya. Mas Doni supaya kita juga bisa mengakomodir bikin event bersama para musisi. Betul. Gitu, ya. Nah, ini kantor kalau ini Pak. Nah, ini area Kantor. kantor. Jadi Area lebih kantor. banyak ke manajerial Ya, gitu ya. Cuma ada beberapa barang juga kalau mau masuk Oh, coba ayo. yuk Son, kita spill gimana sih manajemen DSS. Nah, Oh, ini secara Selamat datang. office. Baru masuk kantor, keyboard Masuk juga kantor ada. langsung keyboard. Kalau tadi 180 something ini baru seiprit yang ada di tampilan di displaynya gitu ya. Jadi meeting-meeting dan operasional di sini gitu Ya, ya. operasional setiap hari di sini. Ya. Meeting-meeting sama pegawai. Kantor saya juga di sini. Oke. Kantornya kakak di sini. Ini musola. Mantap tuh. Jadi ini dipersiapkan bener. Jadi kru mau sholat semuanya diakomodir, ada space, ada tempat. Nah, banyak barang juga sini Pak. Nah, ini kita EQ sampai ini justru ini yang menarik ini Mas Doni ini. Ini zaman dulu nih equalizer zaman jadul ini sekarang semuanya sudah main digital semua. Iya. Tuh, ini kanare ini pada waktu itu waduh masih ini dipakai state box. ini masih oke juga koneksi. Masih. Jadi koneksi kalau problem-problem betulin sendiri juga. Ya. Ini nyolder multipin ini juga Ada nomornya. matanya jatuh ini kalau nggak jago-jago amat ini soalnya. Kenanan jiglok iki motone nek nyolder ini. Ini udah. Ini yang barang-barang discontinued. Udah yang udah discontinue udah. ya Tapi tetap ada legacy di tengah-tengahnya kadang-kadang Pak. iya. Ini, Dijual Pak. juga Ini, sudah Pak. sayang Ini kalau belakangnya ada ini. oh Nih Pak, nih itu. Tascam SS CDR 200. Itu menemani kita di era itu loh Pak. Ketika Ada dua loh, kita jangan salah tuh. ketika konsol digital belum bisa ngerekam USB, langsung. dia langsung. Iya, karena waktu itu kan minta pertanggungjawaban tuh kalau di
broadcast. Mm-mm. Sound engineer bertanggung jawab untuk hasilnya, lari ke atas, ke master, kontrol. Kalau ada kerusakan, loh ini loh rekaman saya nggak rusak. Gitu. Dan perubahan-perubahan itu Mas Doni itu ngalami semua dari zaman DAT, lalu CD writer, Iya. ya kan CDR 900, 901, Sebelum DAT jauh. sebelum DAT jauh, Masih lalu analog lah. ke CD burn langsung writer, lalu SD, CF card, Iya. ngalami semua gitu ya. Ini ada gudang kecil juga, backline. Ini buat ngecek-ngecek backline biasanya di sini. Oh, ini untuk ngecek Kalau backline. misalkan mau berangkat, keyboard dicek dulu. Pokoknya semua barang komplit son. Cus. Soalnya Abi di sini. Nih, Nah. karyawan kita nih. N62. Nih son, lihat son, gambar dari seluruh tim DSS. Ini kantornya lagi. Ini Oh, ini kantornya Juragan Aki nih. Juragan, bareng kakak, bareng finance di sini. Cus guys. Cus, gitu doang. Kalau kalau meeting mau pitching sama DSS, nah kalian ketemunya di situ. tuh. Ngomongin vendor lain di sini. Asik banget ya kantornya DSS ini homey gitu ya, karena memang home gitu, Memang ya, home. memang rumah. Gitu. ini dikunci soalnya ruang mikrofon. Itu barang-barang yang zaman dulu itu spek-spek yang namanya Yamaha SPX 900 gitu-gitu yang punya Mas Doni itu waktu itu. Drummer DS 201. Iya, terakhir SK 2000. Untuk ngecat. Terkoneksi semua ya Ki ya memang. Iya, lewat situ juga bisa tuh, lewat studio atas. Iya. Sebenarnya. Oh, Mas. Nggih, kula nuwun. Nuwun. Kita langsung ke studio aja ya, langsung. Studio. Iya. Nah, ini area apa nih, Gi? Ini Boleh tolong sebenarnya dijelasin nih, Gi? udah bagian dari studio ini kan studio rehearsal Oke. Pak Yosua. Nah ini kadang-kadang barang yang mau dipakai atau setelah dipakai, sementara belum dibalikin ke gudang masih di sini dulu. Oke. Oke, kemarin habis ada syuting Yamaha gitu, jadi dibalikin ke sini gitu. Waduh, ini udah kayak yang seperti kita selalu lihat di PS Lounge di Plaza Senayan, koleksinya yang kalian tonton itu ya saya tunjukin Pak Benny Suherman di XX1 Lounge, itu dia bikin satu-satu ini. Di sini komplit juga, banyak banget ini gitar sama bass. Ini total tadi berapa tuh gitar sama bass campur jadi satu 120. 20. Jadi ini kalau satu lemari ini cuma sebagian kecil Di atas gitu ada ya. kamarnya. Ada kamar buat gitar sendiri son gitu. Nah, ini di sini Tutip. snare, terus di Itu sini 24 motif. itu, 2 Wah. inch. Nah, ini equipment zaman jadul sekali. Tuh, Recorder, recorder. studer. Ini 24 track 2 inch. Yang belakangnya itu 24 track 1 inch. Ini studer sih sudah zaman mbahla banget itu ininya itu. Sebelum ada DAT, kita masteringnya pakai ini, pakai apa? Pakai ini 2 inch, quarter inch. Nah, ini DAT ya Mas ya? Sebelum Oh sebelum ya, sebelum Ini DAT ya? analog, Mas. Oke. Masih pakai pita itu Masih pitanya. punya ya ini ya? Oh, ini kan sepanjang masa. Ya tapi Segede sekarang gini pitanya ya. Sekarang satu klik doang lah. Plugin. jadi buat netizen zaman sekarang ya, kalian bayangkan ya, proses recording zaman dulu itu mesinnya itu sampai se-complicated ini, button-buttonnya aja nih broadcast button dulu, banget. Kalau sekarang mau motong kan enak tuh. Ya. Dari sini ke sini diedit, kalau dulu ditarik dulu, seret, dipotong, Potong digunting, bener-bener potong pitane. potong pita sambung. Sambung. Itu Itu. sampai ada tempat untuk motongnya dengan 2 inch. Ngelimnya pakai apa itu Mas waktu itu? Ada Khusus gitu ya. Ada 3M juga mereknya. Jadi bayangkan ya kalian yang zaman sekarang gampang cuman cut langsung paste gitu-gitu gampang gitu. Ini zaman dulu tuh nyambung bener-bener real. Pitanya dipotong. Tuh, ini pitanya nih.
dipotong langsung disambung. The real nyambung gitu. Ini di sini gitu ya. Iya. Oh ininya. Ya. Nah ini sama ini dipotong dulu, celek, disambung lagi, ngilangin referennya gitu. Secomplicated itu kerjaannya gitu ya. Terus tadi sana kan banyak kabinet. Ya. Kabinet ini headnya ada di sini. Nah, headnya itu ada di sini. Tadi kabinetnya yang di welcome to the DSS studio. Nih, lihat Son. Ini Marshall. Sisi di sini Mesabuki, lalu Randall itu sendiri ya, Randall. Ada Highwood, ada PVH, ada. Dan penghargaan Mas Doni sebagai ini apa ini, Piala Citra atau Army Award. AMI Award? Waduh, AMI Award. Iya. Produser ya Mas ya? Ya ada produser, ada. Krakatau sama Indonesia kita ya Pak? Ya Indonesia itu yang Marshall sana Mas. Nah, tuh Marshallnya sudah sampai Marshall Wall. Jadi sak tembok dewe soalnya gitu. Nah, Ki, wah, ini yang sering kelihatan selalu nongol di konser 7 ruang. Betul ya? Iya. Boleh dijelasin dong, Ki. Ini dulu konsepnya gimana konser 7 ruang tuh, Ki? Jadi kontrol di sini, lalu yang main kamarnya kan banyak tadi saya lihat ya. Betul. Jadi kan konsep dasarnya sudah pasti kan waktu itu karena masalah safety, COVID ya. Kita tidak bisa bertemu secara fisik waktu itu Pak ya. Ya. Istilahnya itu apa sih Pak terakhir? PSBB apa ya? PSBB ya. Lupa lah itu pokoknya. Pokoknya nggak boleh deket-deket pokoknya. Mesti pakai masker. Akhirnya Bapak punya ide gimana ya caranya tetap main band, streaming-streamingan, kita belajar, tapi nggak ketemu. Terus ya kita cari tuker ide. Si Bapak bilang, yaudah akhirnya kita coba aja yuk, drummernya di sini, dia bilang. Basisnya di pojok, gitarisnya di situ, basisnya di vokalisnya di atas, perkusinya di mana. Terus waktu itu sama bandnya Bapak dulu kan, audiensi band kan. Kita trial, ternyata seru dan anak-anak tuh pada waktu itu nggak ada yang ngerti streaming sama sekali Pak, tim DSS. Saya pun nggak ngerti mastering broadcast sama sekali. LUFS saya baru pelajarin lagi, karena kan materi yang menurut saya nggak akan kepake karena waktu itu saya nggak akan turun ke broadcast, saya mikirnya gitu. Saya belajar mastering broadcast lagi, belajarin Blackmagic lagi, switcher. Anak-anak kantor yang tadinya hanya ngurus finance jadi pada belajar streaming, belajar kamera. Jadi itu 7 ruang project yang cukup seru dan juga banyak manfaatnya waktu itu. Blessing in disguise-nya akhirnya jadi sekarang juga bisa punya bikin konten sendiri, betul, bisa sewain streaming juga sekalian, betul, gitu ya. Dan waktu itu sebenarnya ruangannya ada 8. Oke. Tapi yang ke-8 adalah ruangannya Bapak yang di sini. Control room. Oke. Bapak dengan Yamaha CL5-nya, monitornya barefoot ya, barefoot Microman. Ini nggak pernah masalah sama sekali nih, CL5 dengan barefoot 2 tahun terus-terusan Pak, hampir tiap hari. Dan mainnya bass di mana, gitar di mana, keyboard di mana, lalu di mix semuanya jadi satu. Betul, di sini. Itu keindahan Dante juga, jadi kita bisa nyebar Rio itu kan. Oh, waktu itu Dante ininya. Jadi Rio 1 di ruangan sini, Oke. Rio 2 di depan sana, Rio 3 di atas. Jadi intinya satu zona ada satu Rio, kita nggak perlu kabel panjang-panjang, gitu aja sih. Jadi memang seniman itu nggak bisa dibatasi dengan ruang, jarak, dan waktu. Betul. Gitu ya. Jadi akhirnya main sendiri-sendiri pun dan jadi konten. Kalau netizen pengen nonton hasilnya, silakan kontennya lihat nonton di YouTube ini nih. Nah, DSS Music gitu. Itu search aja langsung konser 7 ruang itu nempel banget sama DSS itu, ikonnya itu. Nah, di sini ada apa aja, Ki? Kalau lagi nggak pakai 7 ruang, ini jadi studio, Pak. Oke. Gitu. Ya. Di situ yang tadi kita ada Marshall head dan head gitar itu rehearsal studionya atau tempat recording areanya. Jadi bisa latihan, bisa rekaman. Dan di sini kalau saya lihat speakernya udah ada di atas, berarti sudah sistem Dolby Atmos juga. Atmos, gitu. Dengan sistem 714.1.4. Wow, gitu. Jadi ini Atmos DIY teman-teman, masih belajar tapi alhamdulillah berhasil gitu ya. Tapi keren dong. Ini Yamaha semua ya speakernya. Yamaha semua HS setahu saya 777, sisanya 5 semua. Subnya berapa inch berarti ini? Subnya HS8 yang ini ya. Oh, 8 inch mungkin. 8 ada di bawah. Wah, ini SC8 cuman dipajang doang atau masih bunyi? Setiap orang kesini kayak, Mas, pajangannya mahal banget. Gitu. Sebenarnya nggak pajangan, teman-teman. Nah, karena SC48 ini kan kita masih bisa ngambil 18 in out pakai Firewire, Pak. Iya. Masih suka saya pakai buat rekaman. Jadi ini masih bisa di-connect juga? Bisa. Wah, melalui patching?
connect Firewire ke PC. Nah, Oke. ini kabelnya belakangan snake dia. Oke. Snake-nya saya sambung ke tembok. Oh. Jadi saya bisa main 16 I/O. Seru. Keren, Son. Gitu. Jadi masih bisa kadang-kadang saya juga masang, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di sini ada Tio juga Oh, ya, Yamaha. di belakang situ ya. Jadi ada Tio juga Ada ya. Tio juga. Ya. Nah, waktu itu kenapa pakai Tio? Sebenarnya karena waktu itu pengen main Atmos, tapi nggak Oh. pengen beli interface, Pak. Pakai yang ada apa ya? Akhirnya kita beride, ya udah ada Tio tuh, dan punten jarang kepake Tio-nya karena Tio kita jadiin backup kan di company. Jadi ini bukan karena belagu sok-sokan. Betul. Pakai itunya pakai Tio. Padahal karena ngirit. Yang ngirit. Tio kan selama ini jadi backup ya. Misalkan anak-anak lagi festival nih, jalan keluar 3 panggung, 8 Rio. Ya. Kita suka taruh satu Tio buat backup, jaga-jaga kalau ada apa-apa. Nah, ini tuh kebetulan nggak pernah keluar gudang. Terus saya Google, saya research, ternyata kita bisa pakai fitur ini menarik juga nih, netizen kalau punya Rio atau Tio di rumah, kita bisa pakai R Remote namanya. Yamaha R Remote mengaktifkan preamp-nya si Tio itu. Udah, terus pakai Dante controller kita bisa kirim keluar masuk. Tuh, Gitu. seru kan? Seru. Yang kalian masih bingung, tulis di kolom komen, nanti Agi bantu jawab Siap. pokoknya. Oke. Itu udah, dan kebetulan pada saat itu Bapak karena lagi sering di rumah, kan tadi Bapak juga ada spill ya, dia tuh udah jarang turun ke lapangan, tapi di rumah maintenance, pengen minta dibuatin main Atmos di rumah. Oke. Udah, saya juga waktu itu masih belajar, tapi alhamdulillah udah bisa nih. Dan Bapak- sudah render, ada hasilnya, sudah di... Yang profesional saya belum ada kayaknya, yang Ya. maksudnya profesional release, tapi waktu itu kebetulan Bapak terlibat di proyeknya Pak SBY, Oke. Save Our World. Yang ngerjain Mas Eko Sulistyo, tapi Bapak Oke. waktu itu ngecek data di sini dan jadi supervisi di sini. Masteringnya Eko Solis. Ya, Oke. gitu. Tapi Bapak waktu itu karena dia supervisi, bolak-balik masang di sini. Ini memastikan barangnya semuanya legend-legend semua, Son. Ini zaman-zaman saya masih nyeles nih. Soalnya masih ada Focusrite Platinum 4 Mix Master. Saya sampai Master. hafal banget itu. Itu mastering murah meriah, Betul. top banget suaranya waktu itu. Iya, saya pernah diajarin sama Bapak itu. Satu kotak bisa semuanya. Iya. Saya dulu benar-benar tuh jualan, saya pakai malah radio yang pakai. Jadi saya jual ke radio, wah, karena begitu keluar sebelum masuk ke transmitter, Eh, bagus banget. bagus ya. Jadi langsung lebar Kayak gitu enhance, suaranya. betul. Ada enhancernya benar. Enhancernya kan langsung lebar gitu ya. Iya. Tuh kan, big knob segala ini mainan-mainan Mm-mm. Mackie. Kalau lagi pengen main DPA. stereo, saya juga naruh interface kecil gitu. Oke. Wow, ini audience Evo 4 ya. Evo 4. Audien. Ya? Audien. Audien. Gitu. You are a lucky man. Oh, I'm very gitu. lucky, Pak. I'm Gitu. You are blessed. blessed. Gitu lah. Karena Very blessed. betul-betul ada barang-barang, Betul, ada Pak. bukan hanya legacy hardware, tetapi betul-betul yang tadi dibilang legacy networking, Tuh. Tapi jaringan, nama baik yang luar tagline biasa. saya selalu Spider-Man, Pak. Apa itu? Great power, great responsibility. Betul, ada barang-barang, Betul, ada Pak. Ya. top Marco top. Nggak boleh main-main. Justru tanggung Let's jawabnya go, besar. capcus. Nah, ini ruangan terakhir Neti Nah, Sound di DSS. Ini masih fresh from the oven, Pak Yosua. Fresh from the oven. Nah, ini masih anget nih. Masih hangat. suasana. Bapak Waduh. terakhir memodifikasi daerah ini menjadi lounge. Gitu. Padahal tadinya ini area ruang makan. Ada kolam renang tadinya. Nah, zaman dulu ini kolam semua ini. Kolam renang. Oh, ini kolam renang Semua. ya? Ya. Sampai sini ternyata ini. Jadi sekarang jadi betul-betul ampli wall. Ampli wall. Dan juga lounge. Karena kalau biasanya yang latihan rehearsal di sini rame, Pak. Iya. Gitu kayak kemarin Hindia rehearsal di sini persiapan Big Bang yang datang 30 orang, 40 orang. Makanya lounge-nya diekspansi jadi biar nyaman nongkrong di sini. Itu udah bukan kayak band itu, arisan band. Betul. Kemarin kita bareng choir juga soalnya. Ini Fender, waduh, total sampai punya. Dan ini yang dipajang doang ya, di belakang masih ada ya? Masih ada. Atau Gitu. Fender, Marshall. Marshall. Waduh, ini juga paling Jazz Chorus. high request ini. JZ Ampli 120. JC. Ampli tanpa tabung paling bagus. Ampli tanpa tabung paling bagus. Tanpa tabung kan, valveless kan? Ya, MOSFET. Kadang-kadang sampai ditodong ya. Iya. Buat Fender Rhodes juga enak banget. Ini KC. Oh, KC ini juga paling sering dipakai juga. Sebetulnya ini lebih ke bukan showroom ya, tapi ini adalah gudang, tapi barang yang siap pakai. Jadi ini bukan hanya dipajang, sesekali Bukan. bisa keluar. Emang untuk keluar, Mas. Oh. Ini yang ada stiker hijau ini sehat nih. Wah, ini loh Son,
Lihat nih, ini juragan maintenance soalnya. Jadi sing nempel stiker hijau ini berarti waras. Iya, tinggal pakai. Jadi anak-anak perlu ngambil pasti sehat. Wait. Ada semua ada stiker tuh hijau. Jadi ini QC hijau ini QC nya Mas Doni. Iya, iya. Harus ada tempelan ini. Ini Fender Deluxe Reverb yang 68 itu. Nah ini Twin Reverb nih, reissue 65, 65 reissue. Jadi produk yang 65 dibikin baru lah. Yang ini Hot Rod. Oke. Hot Rod yang atas Fox AC30 CC2X. Dan sampai sekarang masih demand-nya masih ada. Masih. Gitu ya. Benny Subarja pakai, Yopi Hitam pakai, Oke. banyak beberapa band. Terutama band luar itu kalau Oh, udah malah minta band Fox luar ya, ini ya? iya banyak. Kan Queen pakai ini dulu. Jadi Oh, iya. kalau cover Queen, pengennya masih pakai ini amplinya. Nah ini di sini Mas Doni, boleh tolong dijelasin Mas. Ini, waduh ini headnya Sama. masih ini komplit tadi nih. di sana kan kabinetnya. Kabinetnya, Ini headnya. ini headnya. Ini ada SVT 4 Pro, J. Ampeg, ada 2. Ini Aquila Aquila. DW751. Kalaupun Mas Yosua uangnya banyak mau beli udah nggak ada yang jual gitu loh maksudnya. Ya kan, ini Eden ada di dalam juga ada untuk latihan. Ini Mesa Boogie, Strategi 500, ini SBR, ini yang merah-merah nih, ini merah nih. Berarti Berarti nggak boleh rusak. keluar gitu ya, Iya, rusak belum gitu. kelar di servis. Belum kelar. Kalau yang Orange. nggak ada tandanya belum dicek. Oh belum dicek. Tapi kemarin dicek udah oke, tapi belum Aman. ya. Oh, ini orange tuh pada zamannya tuh, waduh hot itu. Di mana-mana panggung ada orange tuh. Sekarang gagah ya. band UK masih pakai, Ya. Muse pakai orange, ya gitu-gitulah. Terus kalau mau Gika. dengerin musik bisa di sini, ngulik-ngulik lagu bisa di sini. Pokoknya dari tadi saya ngobrol sama Mas Doni di semua ruangan, semua dipencet ada musiknya, ada bunyinya. Pokoknya semua ruangan pokoknya tidak boleh tidak. Oh. Love reflected in midnight. Nah, top. dikit Arep aja. top. Ya. Biar nggak kena itu tuh. Biar nggak kena Ketimpa soalnya. monetize. Gitu, Wah, Mas. saya itu matur sembah nuwun Mas Doni, Agi, Kami yang kita makasih, Mas. betul-betul dibedah, kupas tuntas dan yang penting itu loh. Ini nilai-nilai yang tadi kita ngobrol ya. What a legacy gitu. Sebuah warisan yang bukan hanya barang. Warisi duit gampang ya, Mak. Gampang. Gitu. Tapi nek warisan nama baik. Warisin utang juga Tapi kalau warisan network, jaringan dan kalian bisa cek yang namanya DSS dari dulu namanya selalu terjaga dimanapun mau festival maupun international artis, konser apapun, stiker DSS sih sekecil apapun ada di backline gitu ya, gitu ya. Karena memang paling komplit backline-nya gitu ya. Dan next, tunggu tanggal mainnya. Semoga DSS juga seperti kerinduan, keresahan dari seorang Agi untuk juga bisa masuk di top tier. Tunggu tanggal mainnya, Son. Nanti supaya juga mengisi kekosongan, bukan berarti das aeronya gini, wah jelek ketinggalan. Enggak, semuanya waras wiris, sehat gitu ya. So, closing statement dari seorang Agi. What is the near future of DSS? Please. Exciting, surprising. Dah itu aja. Gitu ya. Jadi sedikit aja dulu. tunggu tanggal mainnya tahun 2026 ada sesuatu yang baru yang luar Amin. biasa gitu ya. Amin. Mas Doni matur sembah nuwun, boleh tolong di-spill Mas Doni saran, nasihat dari seorang senior pro audio engineer yang sudah kawak untuk netizen yang muda-muda ini. Gimana sih supaya mempertahankan nama baik, eksistensi seperti Mas Doni? Monggo Mas Doni. Oke, untuk saya apapun eventnya, dimanapun tempatnya, apapun alatnya, apapun sound systemnya, hasil akhirnya harus bagus. Dan kita banyak teman, banyak rezeki. Semua musisi, semua penyanyi, sahabat kita. Terima kasih Mas. Luar biasa. Semua orang penting. Jangan ngentengin, don't judge the book from the cover. Kadang-kadang sesuatu yang ngeselin hari ini bisa jadi dia menjadi saluran berkah kita di kemudian hari. Amin. Iya, Pak. Jadi jaga nama baik.
kita yang kita ngobrolin, kita sharingin, kita edukasi, bukan berarti kita lebih jago, lebih pinter, enggak. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling menutupi kelemahan satu dengan yang lain. Bukan untuk kebaikan kami, tapi untuk kemajuan Pro Audio Industry. Setuju nggak Mas? Setuju. Maju terus Pro Audio Industry Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted Pro Audio partner. Peace! Pro Media, we serve you.